Shalom, God is good all the time. Tuhan kita itu Tuhan yang baik dan Dia selalu baik setiap saat. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Kalau kita menyadari hal ini, maka hati kita akan penuh dengan penyembahan bahwa Dia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita akan nyanyikan satu lagu, ya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Oke. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti
ada satu kisah menarik dari Markus 5, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kalau kita baca cerita ini, maka ada orang-orang yang kita lihat di kisah ini, mungkin kalau dia tahu lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, barangkali dia akan nyanyikan lagu itu dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin pandangannya beda, ya. Kita akan lihat ya kisah ini ya, Markus 5. Saya bacakan dari ayat 1 mulai ya. Markus 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Lalu ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kadang-kadang dalam renungan pribadi saat teduh, kita bisa baca satu pasal tersendiri atau satu perikop, satu bagian cerita seperti ini. Ada 20 ayat ya. Kadang-kadang cuma satu ayat dari sekian ayat yang kita baca, lalu satu ayat itu kita renungkan dan kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, kita teduh ya. Ada satu seni bagaimana merenungkan firman Tuhan ya. Jangan paksa otak kita untuk berpikir keras, tapi jadilah teduh, jadilah tenang ya. Nanti kita akan bisa menangkap ya tuntunan Dia untuk ayat-ayat yang kita baca.
Di Markus 5 ini, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 20, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Kita bisa renungkan, kita bisa camkan. Yang pertama ini ya, kita lihat dari ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi artinya mereka ini sedang naik perahu dari sisi yang lain dari danau Galilea gitu ya, atau danau Tiberias di Israel sana. Disebut danau juga karena memang itu nggak berhubungan sama laut ya, tapi disebut laut juga karena cukup besar, cukup luas, sampai bisa terjadi badai di danau tersebut. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum dari Markus 5 ini, yaitu di Markus 4, kita akan melihat bahwa awalnya Yesus dan murid-murid ada di seberang sisi yang lain dari danau ini ya, dari daerah Gerasa, di seberangnya, di sisi yang lain. Lalu kalau kita perhatikan di Markus 4 tersebut, kita akan melihat bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bersama-sama bertolak ke seberang. Kita perlu tahu bahwa gaya hidup Yesus ketika di muka bumi ini adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia berdoa. Ia ke tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa di sana. Dia bersekutu dengan Bapanya. Dia selalu mencari tuntunan dari Bapanya, dan Roh Kudus yang ditugaskan mendampingi dia, menuntun dia. Jadi kalau kita pelajari kehidupan Yesus, memang seringkali dalam tanda kutip agak aneh. Suatu ketika dia habis memberi makan 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak. Dan akibatnya orang banyak mau ikut dia karena wah enak ini, sudah dengar firman, sudah menikmati semuanya, lalu dapat makanan gratis ya. Lalu satu ketika di kesempatan lain ya, Tuhan Yesus habis berdoa. Lalu murid-murid datang kepada dia, "Guru, banyak orang mencari engkau." Tapi jawaban Yesus apa? "Ayo kita ke tempat yang lain, karena aku diutus juga untuk ke tempat-tempat yang lain." Jadi dengan kata lain, dia itu tidak mengikuti desakan orang banyak. Dia tidak ditarik oleh kebutuhan orang banyak, tapi dia mengikuti apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Kalau kita baca di Yohanes 15, dia bilang, Yohanes 14 dari 12 ya kita baca, 13, 14, 15, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, dia bersekutu dengan Bapanya dan dikasih tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang danau ini dan tiba di daerah orang Gerasa, itu artinya dalam tuntunan Roh Kudus, atau dia sedang melakukan kehendak Bapa. Tapi waktu mereka naik perahu, kalau kita baca, mereka kena badai. Padahal mereka ikut kehendak Tuhan. Murid-murid ini bersama dengan Yesus, tapi ada badai. Kenapa ada badai? Karena kalau kita perhatikan, ternyata perjalanan mereka ini adalah untuk tiba di daerah orang Gerasa, dan ada satu orang yang dirasuk oleh legion, oleh roh-roh jahat yang begitu banyak. Ya, ada yang bilang sampai ribuan ya, sampai 2.000 ya. Jadi perjalanan Yesus itu nggak kebetulan untuk tiba di daerah orang Gerasa. Ada satu orang yang perlu dilayani. Dan karena orang ini dirasuk oleh roh jahat, maka ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Gerasa, ada badai. Badai itu disebabkan oleh pekerjaan roh-roh jahat. Mereka melihat bahwa Yesus akan datang ke daerah mereka. Jadi mereka berusaha membuat gangguan. Dan kalau kita baca di Markus 4, Yesus menghentikan angin ribut itu. Dia memerintahkan angin ributnya berhenti dan danau itu tunduk ya. Lalu mereka tiba di seberang. Satu pelajaran yang kita dapat di sini, kalau kita ikut Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tidak dijamin tidak ada masalah, tidak dijamin tidak ada tantangan. Mungkin malah justru banyak tantangan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan mengutus kita, memberi perintah kepada kita untuk melakukan, jangan takut. Ada badai-badai bisa dihentikan.
Yang penting kita tahu bahwa kita berjalan dalam rencana Tuhan. Itu pelajaran pertama, ya. Lalu berikutnya, ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ternyata yang perlu dilayani cuma satu orang ini. Walaupun harus menempuh badai. Satu orang. Perhatikan baik-baik, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jangan lihat jumlah orang kalau kita pelayanan. Daud itu hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi dia setia. Sampai akhirnya dia dipercayakan mulai masuk dalam ketentaraan. Berperang. Tidak hanya mengalahkan Goliat. Tapi kemudian naik jadi panglima. Dan terus dia bertumbuh walaupun banyak hal dia hadapi. Pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi sebelum dia menjadi raja, ada 2-3 ekor domba dan dia setia melayani. Kalau kita melayani Tuhan, jangan lihat jumlah, ya. Kita perlu ingat bahwa setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Lalu ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Sebenarnya orang ini sudah menjadi gangguan tersendiri, ya. Karena kalau kita lihat, sudah nggak ada lagi orang yang sanggup mengikatnya. Artinya sudah berkali-kali dicoba, ya. Sudah dibelenggu, dirantai, rantainya diputuskannya, belenggunya dimusnahkannya. Jadi tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Artinya sudah cukup banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi orang ini, tapi nggak berhasil. Lalu ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini menarik, ya. Kok roh jahat, ya? Tapi kok dia bisa karena walaupun dirasuk oleh roh jahat, kok dia bisa lari mendapatkan Yesus lalu menyembah Yesus. Ada hamba Tuhan yang bagikan, ada kemungkinan orang gila ini walaupun dirasuk oleh setan, oleh legion, tapi kesadarannya kadang-kadang muncul. Dan waktu dia muncul kesadarannya, dia berlari mendapatkan Yesus lalu dia menyembahnya. Jadi sebenarnya orang ini menderita. Dia dikuasai oleh legion. Di sisi lain dia ingin bebas, ingin lepas. Lalu ayat 7, dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Kalau Bapak Ibu pernah mungkin melayani orang yang kerasukan, ya, kadang-kadang waktu didoakan kesadaran orang itu muncul. Tapi kadang-kadang kesadarannya nggak muncul, yang bicara setannya, ya. Dan itu bisa bermacam-macam reaksinya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai secara khusus, mereka mendalami pelayanan pelepasan, ya. Kadang-kadang bisa menyita waktu cukup lama, tapi ada hamba Tuhan yang percaya bahwa, dan memang harus begitu, ketika kita melayani siapapun, kita tidak pakai metode. Metode itu suatu pelajaran yang kita pelajari berdasarkan pengalaman dari banyak orang, dibuat satu sistematika sehingga sistematis kita perlu lakukan ini, caranya doa seperti ini, tapi di atas segalanya tetap harus bergantung kepada Roh Kudus, ya. Tidak selalu seperti yang terjadi di sini, ada percakapan di tempat lain. Kadang-kadang kalau kita dibaca bagaimana Yesus itu membentak satu kali dan setan itu keluar, ya. Lalu ayat 8 dan ayat 9 ini percakapan Yesus dengan legion ini, ya. Lalu ayat 10 dikatakan bahwa ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya."
Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini menarik sekali ya kalau kita baca di sini. Kenapa Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu pindah masuk ke dalam babi-babi tersebut? Coba cek di internet ya. Harga satu babi kira-kira berapa? Saya pernah lihat ya, bervariasi harganya. Tapi misalkanlah satu babi harganya 1 juta. Jadi kalau ada 2000 babi, itu artinya 2000 kali 1 juta. Berarti 2 miliar. Dengan kata lain, biaya pengobatan atau biaya untuk orang gila ini disembuhkan 2 miliar. Dan 2 miliar itu dalam bentuk babi. Lalu ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Kenapa penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya? Kenapa? Ya karena mereka kan tugasnya menjaga babi-babi itu. Sekarang kalau babi-babi yang mereka jaga itu tiba-tiba semuanya lompat ke dalam danau, siapa yang bertanggung jawab? Tentu mereka ketakutan. Mereka bisa kehilangan pekerjaan yang pertama, tapi yang kedua bisa-bisa mereka dituntut mesti mengganti 2000 babi itu dengan nilai 2 miliar. Nah kalau penjaganya cuma 10 berarti tiap orang 200 juta. Secara logika dari mana bisa dapatkan uang sebanyak itu? Jadi mereka lari, mereka lapor kepada orang-orang di sekitar tersebut. Dan orang-orang itu datang untuk melihat apa yang terjadi. Seharusnya waktu mereka melihat apa yang terjadi, mereka bisa bersuka cita. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, orang yang tadinya tidak ada seorang pun yang bisa menanganinya, orang yang tadinya menjadi persoalan, mengundang ketakutan bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Orang ini sudah berpakaian, sudah waras, maka takutlah mereka. Seharusnya ini satu kabar baik, ya, karena orang yang ditakuti tadinya bukan saja sudah sembuh, ya, dia sudah berpakaian, sudah waras, dan dia nggak perlu lagi ditakuti. Tapi coba lihat ayat 16 ya, ada masalah lain. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu ayat 17 ini reaksi mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kira-kira kenapa Yesus didesak untuk meninggalkan daerah mereka? Bukankah dia menyembuhkan satu orang yang tadinya gak tertangani? Mungkin ada orang gila lain lagi yang perlu ditolong. Tapi saya percaya kenapa mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Karena mungkin mereka itu punya usaha peternakan babi di situ. Sekarang satu orang saja mengakibatkan 2000 babi mati. Satu orang biayanya 2 miliar, terlalu mahal. Banyak pelayanan, tentu gak semua ya. Sebagian pelayanan itu sangat hitung-hitungan ya. Kita perlu dapatkan income sekian, baru kita bisa menjalankan pelayanan ini. Di sisi lain banyak sekali pelayanan yang bergerak karena mereka tahu bahwa Tuhan mengutus mereka. Mereka mulai dengan berkorban. Mereka mulai dengan apa yang ada. Dan step by step pelayanan mereka berkembang. Mereka gak hitung-hitungan. Secara pribadi saya suka memberi ke beberapa pelayanan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga pelayanan tersebut sering mengirim kepada saya macam-macam. Ada Alkitab, ya, study Bible, kadang-kadang berupa souvenir sebagai rasa terima kasih mereka
kadang-kadang CD. Nah, tidak selalu saya memberi secara rutin kepada pelayanan itu, tapi mereka memang mencetak, membuat banyak buku yang mereka suka kirimkan, dan seringkali itu free, ya, nggak perlu biaya apa-apa. Belum lagi mereka suka kirim newsletter, ya, setiap bulan, laporan pelayanan mereka. Kemudian ada firman yang menguatkan, meneguhkan. Beberapa kali bentuknya CD atau DVD. Satu ketika saya pernah dikirimkan satu bundle CD khotbah. Itu saya lupa, ada 100 lebih ya CD. Entah berapa harganya itu ya. Tapi mereka kirim karena mereka tahu bahwa pelayanan yang Tuhan perintahkan buat mereka lakukan dalam ketaatan, maka mereka gak perlu takut soal biaya. Dan mereka berikan dengan cuma-cuma, dan pelayan itu makin berkembang. Di sisi lain, kadang-kadang kita perlu belajar ya. Ini bukan hitung-hitungan bisnis, walaupun di beberapa tempat kadang-kadang orang membuat jadi bisnis. Mereka buat satu wadah, lalu mereka undang pembicara yang bagus. Ini kisah beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian mereka undang beberapa orang yang bisa memimpin pujian dengan baik. Lalu mereka sewa satu gedung yang bagus, dan sasarannya jelas, orang-orang yang pulang kerja, sebelum pulang daripada macet di jalan, ikut kebaktian dulu. Mereka diberkati dan mereka senang sekali. Lalu mereka memberi persembahan, dan itu bagus, gak salah ya. Dan Tuhan berkati juga karena memang Injil diberitakan. Tapi contoh Markus 5 ini adalah contoh bagaimana untuk satu orang 2 miliar itu dibuang, dan bagi penduduk di Gerasa tersebut ini masalah besar. Nanti kalau ada orang gila lain lagi disembuhkan, biayanya 2 miliar lagi. Waduh, bisa tekor kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu pindah ke babi-babi tersebut? Ada hamba Tuhan yang pernah bagikan ya, pada masa itu babi adalah binatang haram bagi orang Israel. Mereka gak boleh makan babi. Lalu kenapa bisa ada peternakan babi? Karena ada orang-orang yang memang tidak hidup mengikuti hukum Yahudi, atau orang-orang bangsa lain yang memang makan babi. Tapi bagi orang Israel pada masa itu, orang Yahudi itu binatang haram, gak boleh dimakan. Nah, di perjanjian baru semua makanan halal, dikuduskan dalam firman dan doa. Walaupun secara prakteknya kepada kita masing-masing tentu perlu berdoa, supaya waktu kita makan kita tahu bahwa itu cukup sehat buat kita. Yang pasti tidak membuat kita masuk neraka gara-gara makan makanan seperti itu. Karena itu di perjanjian lama. Tapi pada masa itu babi ini sesuatu yang dilarang. Jadi sebenarnya ketika babi-babi itu musnah masuk ke dalam danau, Tuhan sedang menyingkirkan penghalang untuk daerah tersebut mengenal Dia. Jadi seharusnya secara rohani mereka bisa bersyukur karena penghalang antara mereka dengan Tuhan disingkirkan. Dalam hidup kita kadang-kadang ada hal-hal yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu bisa hobi kita, itu bisa makanan kita mungkin. Sekali lagi, di perjanjian lama ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Itu di perjanjian lama ada. Sebagian orang mengikuti itu, tapi perjanjian baru mengajarkan bahwa semua makanan halal. Tapi pertanyaannya adalah, kalau secara pribadi kita baca, lalu Roh Kudus bicara di hati kita, untuk kita, kamu gak boleh makan babi, kamu gak boleh makan udang misalnya, kamu gak boleh makan belut. Apakah kita mau membuka hati kita menerima itu, walaupun orang lain mentertawakan kita? Walaupun tidak salah kalau kita makan juga, tapi secara pribadi kalau kita dibukakan, apakah kita mau nurut? Sehingga selera kita yang tadinya sangat kita senang sekali cari makan kemana saja, itu bisa ditundukkan oleh mau nurutnya kita kepada Tuhan. Dan itu hal yang sangat penting. Kalau kita bisa memaksa tubuh kita
untuk nurut pada kehendak Tuhan, termasuk selera makanan yang tadinya kita sukai, lalu tiba-tiba kita merenungkan firman Tuhan dan sepertinya kita mendengar dia berbicara, untuk kamu jangan makan ini, lalu kita mau nurut. Itu bukan soal makanannya, tapi soal nurut Tuhan, dan itu sangat penting. Kalau kita terbiasa untuk menundukkan tubuh kita ini pada perintah Tuhan yang kita tahu dia perintahkan kepada kita, maka tubuh kita ini akan tunduk pada perkataan kita, pada firman Tuhan. Itu prinsip yang sangat penting, sangat penting. Sekali lagi, tidak dosa makan makanan tersebut, karena Alkitab berkata semua makanan halal karena sudah dikuduskan dalam doa dan firman Tuhan. Cuma tetap harus perhatikan apakah yang kita makan itu racun atau bukan. Ya, firman Tuhan mengatakan semua makanan halal, tapi apakah itu racun atau tidak, tentu kita harus melihatnya lagi. Saya teruskan lagi ya, ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ini orang yang sudah dijamah Tuhan, gak ada lagi keinginannya selain mau ikut dia. Ya, entah berapa lama dia terikat legion, gak bisa dilepaskan, dan tiba-tiba Yesus datang melepaskan dia. Tentunya dia gak punya lagi satu kerinduan lain selain mau ikut dia, mau belajar lebih jauh lagi. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tapi Yesus bilang kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bapak Ibu, kalau Tuhan percayakan kita untuk melayani atau untuk ikut dia, itu privilege, itu hak istimewa. Karena gak semua dipanggil seperti itu. Orang yang dirasuk legion ini, yang sudah sembuh, dia ingin ikut Yesus, seperti 12 murid yang menyertai Yesus. Tapi Yesus bilang, enggak, kamu di sini, panggilanmu di sini, tinggal di sini, ceritakan apa yang kamu sudah alami, itu saja. Ini bicara banyak hal. Ada orang-orang suka, tentu ini gak semua ya, tapi sebagian, karena seneng kelihatannya untuk pelayanan, dijamah Tuhan, kayaknya enak, kayaknya keren begitu kalau bisa berdiri di mimbar, pakai jas, lalu bisa memimpin perjamuan, kayaknya begitu rohani. Tidak semua orang dipanggil seperti itu. Tidak semua dipanggil full time, tidak semua dipanggil menjadi pendeta, walaupun nampaknya keren. Coba cek panggilan kita itu apa. Kalau kita tetap dalam panggilan kita, kita jadi berkat yang luar biasa. Sama seperti Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego di perjanjian lama. Mereka gak pernah bangun gereja, tapi hidup mereka berdampak luar biasa di marketplace. Lalu ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kita ini seperti kalau satu film itu ada banyak peran ya. Kita cuma salah seorang yang memerankan sesuatu. Tuhan sutradaranya. Stay dalam panggilan kita. Ceritakan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita, dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu pernah ingat, ada kisah yang lain, seorang muda yang kaya. Dan orang ini merasa sudah melakukan segala hal untuk ikut Tuhan, tapi dia merasa gak sempurna. Lalu dia datang kepada Yesus dan dia tanya, apa lagi yang mesti dia buat? Dan Yesus bilang begini, hanya satu kekuranganmu, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lalu kembali ke sini dan ikutlah aku. Nah, ini suatu perintah yang luar biasa. Sekali lagi, tidak semua dipanggil seperti itu. Orang muda ini dipanggil seperti itu, tapi hartanya begitu mengikat dia, sehingga ketika Tuhan beri perintah, pergilah, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga.
tidak semua diberikan perintah seperti itu. Jadi jangan kita ambil contoh itu lalu ikut-ikutan jual semua harta, bagikan kepada orang miskin, lalu kita mau full time. Enggak juga, masing-masing punya panggilan, itu beda. Tapi orang muda ini sebenarnya punya kesempatan yang indah ketika Tuhan memanggil dia untuk ikut dia. Mungkin seperti murid ke-13 barangkali seperti itu, atau masuk dalam murid-murid yang 70, atau mungkin masuk dalam kelompok lain tapi bisa menyertai Yesus. Poinnya sebenarnya bukan hartanya. Tuhan itu tidak anti orang kaya. Ingat di Alkitab banyak orang kaya yang Tuhan pakai. Salah satunya Yusuf dari Arimatea, itu orang kaya. Kemudian yang lain lagi banyak. Tapi untuk orang muda ini Tuhan memberikan perintah, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Itu karena Tuhan perintahkan spesifik buat dia. Kalau dia lakukan pasti dia diberkati, tidak mungkin tidak. Lalu ada lanjutannya, lalu kembalilah dan ikutlah aku. Itu yang penting, ikut aku. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sebenarnya itu yang perlu kita lakukan. Yuk kita doa ya. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami baca pada saat ini tentang orang gila yang disembuhkan, yang dilepaskan dari legion. Ajari kami lebih jauh lagi Tuhan, bahwa Engkau baik, bahwa bukan hal yang jahat ketika Engkau mengizinkan legion itu masuk ke babi-babi dan 2000 babi mati di danau. Bagi orang bisnis memang itu merugikan karena 2 miliar hilang begitu saja untuk satu orang yang disembuhkan. Tapi apa yang kami baca, kami dengar saat ini menunjukkan bahwa satu jiwa sangat berharga. 2 miliar is just some money, itu cuma uang saja, bisa datang dengan mudah karena seluruh dunia ini Engkau yang punya. Tapi kami belajar bagaimana Engkau menghargai satu jiwa begitu tinggi, dan Engkau juga menunjukkan semahal apapun sesuatu yang kami miliki, kalau itu menghalangi kami dengan Engkau, maka itu harus disingkirkan supaya kami boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau. Ajari kami lebih jauh lagi Tuhan, bahwa Engkau baik, sungguh amat baik, sehingga kami boleh senantiasa berkata, God is good all the time. Tuhan, Engkau selalu baik setiap saat. You make all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.